Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regi Teguh Saputra, asal dari Rutan kelas 12. Saya akan mereview film Laskar Pelangi dan Cahaya dari Timur. Yang pertama, Laskar Pelangi. Film ini menceritakan perjuangan anak-anak yang kurang mampu untuk meraih cita-cita meskipun dengan hambatan dan keterbatasan yang ada, serta perjuangan seorang guru bernama Pak Harvan dan Bu Muslimah yang menyelamatkan pendidikan anak-anak miskin di salah satu pulau terkaya di Indonesia, yaitu Belitung. Harmoni dalam film ini adalah film ini menceritakan SD Muhammadiyah yang memiliki siswa anak-anak miskin dan SD PN Timah yang siswanya berasal dari orang kaya. Namun dengan semangat dan motivasi tinggi, IPAL dari SD Muhammadiyah dan kawan-kawan mampu membuktikan mereka bisa sukses meraih cita-cita. Yang kedua, film Cahaya dari Timur. Film ini menceritakan perjuangan seorang bernama Sani Tawainela untuk menyelamatkan anak-anak dari kerusuhan akibat konflik agama di Maluku melalui sepak bola. Anak-anak tersebut memiliki keanekaragaman latar belakang, mulai dari agama, tempat tinggal, hingga profesi orang tua mereka. Strategi membangun harmonisasi pada film ini adalah menyatukan agama Islam dan Kristen, menyatukan Tulehu dan Paso, menyatukan Salembe yang tidak suka dengan dua anak yang orang tuanya berprofesi sebagai polisi karena histori buruk yang dialami Salembe, yaitu bapaknya mati akibat tertembak peluru polisi, yang akhirnya mereka semua bersatu atas nama Maluku. Terima kasih, sekian review film dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, film Cahaya dari Timur ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata di mana Sani Tawainela yang diperankan oleh Chico Jericho merupakan mantan pemain timnas U18 dan ingin menyelamatkan anak-anak di kampungnya dari konflik agama yang terjadi di Maluku melalui perantara sepak bola. Dan yang kedua adalah film Laskar Pelangi. Film ini menceritakan usaha anak-anak miskin dari desa Belitung yang memperjuangkan masa depan dan cita-cita mereka dengan berbagai konflik yang ada. Ya, dari kedua film tersebut terdapat suatu keanekaragaman. Yang pertama, dalam film Laskar Pelangi terdapat kesenjangan pendidikan di mana salah satu desa telah memiliki sekolah dengan fasilitas yang lengkap, bangunan layak huni dan memadai yang bisa digunakan untuk kaum menengah ke atas. Sedangkan ada juga sekolah ala kadarnya yang diperuntukkan bagi kaum miskin, dan keadaan dalam sekolah tersebut sudah sangat tidak layak, ditambah fasilitas yang sangat minim menjadi salah satu keanekaragaman dalam film Laskar Pelangi. Yang kedua, dalam film Cahaya dari Timur, beragamnya suku, bangsa, dan agama di sana ternyata tidak lepas dari suatu konflik yang melibatkan orang dewasa maupun anak-anak di bawah umur, sehingga memancing inisiatif bagi tokoh utama untuk melatih anak-anak di sana bermain sepak bola ketika sore hari demi menghindari korban yang berjatuhan. Dalam film Laskar Pelangi, banyak pesan moral yang dapat kita ambil, seperti dalam cuplikan di mana ketika tokoh utama mengikuti lomba cerdas cermat, mereka tidak berputus asa walaupun berasal dari keluarga yang kurang mampu. Mereka membuktikan bahwa dengan ketekunan dan motivasi yang kuat dapat menjuarai lomba tersebut. Yang kedua adalah film Cahaya dari Timur, terdapat pesan moral yaitu selalu menjunjung tinggi toleransi dan perdamaian dimanapun kita berada, karena toleransi adalah nilai penting dalam tata kehidupan bermasyarakat. Sekian review kedua film dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita dari film Cahaya dari Timur tentang Maluku menceritakan sebuah perjalanan hidup seorang mantan timnas Indonesia tahun 96. Setelah jadi timnas, mantan timnas itu bekerja sebagai ojek di desanya untuk dapat memenuhi kehidupan hidupnya. Kemudian di desanya itu dia melatih anak-anak di sana
sana untuk menjadi pemain sepak bola. Kemudian banyak terjadi hal yang seperti kekurangan uang untuk mengikuti kejuaraan dan lain-lain. Kemudian dibantu oleh warga dan bisa mengikuti kejuaraan tersebut. Saat mengikuti kejuaraan, tim tersebut terpecah belah dan akhirnya mantan timnas itu dapat menyatukan kembali. Kemudian tim itu pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Kabar tersebut disambut gembira oleh warga di sana, termasuk keluarga mantan timnas tersebut. Kemudian untuk alur cerita Laskar Pelangi, film ini menceritakan tentang kisah inspiratif anak-anak di pelosok Pulau Belitung yang sangat mendapatkan pendidikan di tengah berbagai tantangan. Di tahun 1970-an, SD Muhammadiyah di Belitung tersebut terancam akan ditutup karena kekurangan murid. Tetapi pada akhir penerimaan murid, SD tersebut berhasil mendapatkan 10 murid agar SD tersebut tidak ditutup. Dari SD tersebut mengikuti sebuah kejuaraan lomba yang dimana di sana diikuti oleh SD-SD yang memiliki kebutuhan yang mencukupi. Tetapi SD Muhammadiyah tidak berputus asa dan tetap mengikuti lomba dan akhirnya menang. Akhir ini diungkapkan 12 tahun kemudian ketika pemain-pemain utama IKAL kembali ke kampung halamannya. Kedua guru mereka boleh merasa bangga karena para anggota siswa tersebut sekarang telah jadi wakil rakyat dan jadi sukses semua. Gambaran keanekaragaman dari film Cahaya dari Timur Beta Malaku yaitu banyak sekali keberagaman yang ada di dalam film ini. Yang pertama, setting dari film ini yang berlatar belakang di daerah Maluku dengan segala keindahannya, mulai dari pantai, pedesaan, dan lainnya. Kedua, keberagaman suku dan budaya di Indonesia dengan sebagian besar aktor yang terlibat di dalam film ini merupakan orang asli Maluku dan ditambah aktor-aktor senior. Ketiga, logat dan bahasanya. Sebagian besar logat dan bahasanya merupakan logat dan bahasa Melaku yang menandakan berbagai macam logat dan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Kemudian untuk keanekaragaman di film Laskar Pelangi, dalam ini tersaji yang pertama setting film ini yang berlatar belakang di daerah Bangka Belitung. Bangka Belitung dengan daerah yang eksotis dengan pantai dan daerah pesisirnya, serta dipadukan dengan batuan-batuan besar yang mengelilinginya. Hal tersebut mencerminkan sedikit dari sekian banyak keindahan yang ada di Indonesia. Kedua, keberagaman agama yang ada di antara 10 pemain tersebut. Ketiga, keberagaman suku dan budaya yang ada di film ini. Kemudian untuk gambaran strategi membangun harmoni dalam perbedaan dari kedua film ini, untuk film dari Cahaya dari Timur Beta Malaku, konflik yang diceritakan dalam film ini beragam, yaitu pertama kegagalan di mana mantan pemain timnas yang gagal menjadi pemain timnas. Kedua, konflik ekonomi yang sudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari mantan pemain timnas tersebut. Kemudian konflik saat tim dari yang dilatih oleh mantan pemain tersebut berangkat ke kejuaraan nasional tidak memiliki biaya untuk keberangkatan mereka. Ketiga, konflik antar agama terjadi dalam film ini. Jadi konflik antara agama Islam dan Kristen pada tahun 2005. Kemudian dari Laskar Pelangi, konfliknya yang pertama diawali saat pendaftaran sekolah. Siswa yang daftar tidak mencukupi batas minimal yang ditentukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Selatan, sehingga bila siswa yang mendaftar kurang dari 10 siswa maka sekolah terpaksa tutup. Kemudian yang kedua, saat ada lomba karnaval dengan tidak adanya biaya untuk mendaftar dan kostum untuk mengikutinya, sehingga membuat kostum dari daun. Ketiga, konflik salah satu pemain tidak mau melanjutkan sekolahnya karena ayahnya yang meninggal dan dia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga. Terima kasih.